Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dianisa Octavia Nuraini, NEM 330202000143 dari Prodi HES kelas E. Di sini saya akan memperkenalkan tentang sejarah Benteng Pendem Van de Bos di Ngawi, Jawa Timur. Sebelum video diputar, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Asal-usul Benteng Van de Bos. Benteng Van de Bos ini menjadi salah satu bangunan bersejarah yang cukup terkenal di kota Ngawi. Lokasi dan alamat dari benteng ini terletak di daerah Kompleks Angicibi Batalion Armet yang berada di antara pertemuan jalan utama Diponegoro yang berada di area timur, dengan Jalan Untung Suropati di sebelah barat. Alamat lengkap dari benteng ini ada di RT RW 0702 Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Bangunan heterogen ini diambil dari nama Johannes Graaf de Van de Bos yang merupakan awal mula dari pemberian nama dari benteng tersebut. Nama Benteng Van de Bos ini memang diambil dari nama beliau yang memang mempunyai peran penting di Kabupaten Ngawi pada masa tersebut. Benteng Van de Bos seperti namanya, benteng pendem memang terlihat terpendam ke dalam tanah. Hal ini disebabkan adanya gundukan tanah yang berfungsi untuk tanggul agar menghalau banjir dari luapan air Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Selain itu, tentu saja untuk menghadapi serangan lawan pada masa itu. Para pengunjung juga bisa melihat parit dengan lebar kurang lebih 5 meter. Dahulu di parit itu ada buaya buas yang difungsikan untuk menjaga musuh yang jatuh ke parit. Dan tentu saja untuk mencegah para tawanan dan juga para pekerja untuk melarikan diri dari benteng tersebut. Di sini pula para wisatawan juga bisa melihat pondasi dan jembatan angkat yang dahulu digunakan untuk akses masuk ke benteng dan area luar. Usai melewati pos penjaga, para wisatawan bisa menemukan tulisan tahun 1839 sampai 1845 yang ada di atas pintu utama. Tahun ini menunjukkan pembangunan dari benteng Van de Bos tersebut. Gaya arsitektur klasik Eropa dengan corak indiske bisa terlihat dengan jelas dan masih dipertahankan sampai sekarang. Bisa di sini kerap dijadikan tempat foto prewedding atau prewed selain taman labirin yang ada di area tengah. Setelah pintu utama, para pengunjung bisa melihat salah satu bangunan kantor yang memiliki gaya arsitektur yang cukup kental dengan aroma Romawi. Di sini pula terdapat barak yang digunakan oleh para tentara atau perwira dengan pangkat yang lebih tinggi. Dan ada pula makam dari Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Di sini sebelum kita masuk ke dalam makam Kiai Haji Nur Salim, kita bisa masuk di museum yang ada di dalam benteng. Nah, di dalam museum itu terdapat beberapa peninggalan dari Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Bisa kita lihat di situ ada beberapa kata-kata atau kalimat yang menunjukkan tentang sejarah-sejarah yang ada pada zaman dahulu. Seperti foto-foto para tentara, foto-foto para pejuang-pejuang yang pernah berjuang pada masa dahulu, dan ada beberapa peninggalan dari. Setelah dari kantor atau museum tadi, di dalam benteng juga terdapat sebuah makam, yaitu makam Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Kiai Haji Muhammad Nur Salim ini merupakan tokoh dakwah agama Islam pertama yang ada di Kabupaten Ngawi tersebut. Selain itu, ada pula makam-makam para pengikut Pangeran Diponegoro yang gugur di dalam pertempuran akibat ditangkap oleh Belanda dan disiksa di benteng ini. Ada cerita tersendiri mengenai Kiai Haji Muhammad Nur Salim ini. Ketika beliau tertangkap oleh Belanda, tokoh dakwah Islam ini ternyata kebal terhadap bacokan dan juga tembakan. Hal ini membuat Belanda merasa frustasi. Akan tetapi pasukan Belanda tidak kehilangan akal. Kiai Haji Muhammad Nur Salim akhirnya dikubur hidup-hidup dengan keadaan posisi terikat dengan kencang hingga akhirnya meninggal. Kisah heroik yang menggugah hati. Di tahun 1992 atau tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1992, pemerintahan Indonesia melakukan pembongkaran makam beliau dan diperbarui untuk menjadi salah satu kisah sejarah perjuangan Islam menghadapi penjajah Belanda pada masa itu. Sementara di bagian selatan dari benteng Van de Bos ini terdapat sebuah sumur yang berada di dekat kantor umum. Terdapat 2 buah sumur yang pada masa tersebut digunakan oleh Belanda guna membuang jenazah dari para tahanan dan juga pekerja rodi
yang tewas akibat melakukan perlawanan dan juga melanggar peraturan di benteng tersebut. Di sumur di sumur ini terdapat tembok pembatas dengan kedalaman kurang lebih 100-200 meter. Sementara di sebelah barat terdapat sumur kedua yang tidak ada tembok pembatasnya dan hanya ada bekas pondasi saja. Sumur ini menjadi salah satu area angker dan juga misteri yang ada di benteng tersebut. Bahkan area ini pula sempat masuk ke acara misteri Tukul dan kerap menjadi penampakan yang sering diunggah di YouTube dalam bentuk video. Informasi mengenai benteng ini tersendiri sudah cukup banyak, bisa ditemui di Wikipedia atau artikel serta makalah mengenai sejarah dan juga kisah yang terdapat di spot tersebut. Di area sumur dan makam ini pula kabarnya kerap muncul hantu serta penampakan seram lainnya. Meski begitu, tidak heran jika para wisatawan kerap mengambil foto atau gambar di sekitar benteng dan juga sumur tersebut. Iya. Di benteng Van de Bos ini juga terdapat area atau ruang penjara yang digunakan untuk menawan para pejuang Indonesia yang melawan pemerintahan kolonial Belanda pada waktu itu. Selain itu, difungsikan untuk menahan para pekerja rodi yang berusaha melarikan diri namun gagal. Ruang penjara ini sangat sempit dan tidak ada ruang sedikit pun di sini. Tidak heran jika sekarang ini